Saudara, kita sudah masuk ke segmen untuk mengulas Harian Kompas edisi Selasa 18 Juni 2024. Selengkapnya bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung lihat di halaman muka Harian Kompas edisi hari ini, saudara. Terlihat sekali di halaman utama membahas terkait dengan pekerja seni tradisional sendiri dan ditinggalkan. Sebagai informasi saudara, untuk Harian Kompas dalam satu pekan ini secara khusus juga akan membahas terkait dengan pekerja seni tradisional. Seni pertunjukan tradisional berjuang di tengah arus perubahan zaman ketika negara meluncur tanpa strategi budaya. Para pekerja seni pertunjukan berikhtiar demi keberlangsungan kebudayaan bangsa dan juga sembari mencari makan keluarganya. Seni pertunjukan tradisional sebagai benteng kebudayaan Nusantara berada pada posisi sendiri dan ditinggalkan tanpa strategi budaya nasional. Indonesia ini diprediksi akan mengalami krisis identitas bangsa, kehilangan daya rekat antar komunitasnya dan juga gagal bertransformasi menuju Indonesia maju. Di sini juga saudara dibahas infografik yang menunjukkan terkait dengan data pekerja seni tradisional khususnya. Kalau menurut catatan dari Kemenparekraf di tahun 2023 terkait dengan pekerja seni tradisional untuk subsektor seni pertunjukan, ini menyumbangkan sebenarnya senilai 5 miliar rupiah kepada negara dari pekerja seni tradisional. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah terkait pentingnya kita semua untuk melestarikan dan juga memajukan kebudayaan bangsa. Tidak hanya tugas dari para pelakon seni saja, tapi ini menjadi tugas kita bersama. Karena kalau mengutip apa yang disampaikan dalam artikel UNESCO, pentingnya kebudayaan itu adalah sebagai sumber identitas dan juga kohesi masyarakat. Kita lanjut ke informasi lainnya yang juga dibahas di Harian Kompas hari ini. Saya tertarik untuk membahas ini. Ini adalah foto ataupun momen di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri PUPR Pak Basuki dan juga ada pejabat daerah Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana melakukan sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah kemarin. Tampaknya tahun ini memang sedikit ada perbedaan antara Presiden dan juga Wapresnya. Kalau Presiden sendiri melaksanakan sholat Idul Adha di Semarang, kalau untuk Wapres, Maruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Nah, kalau Anda sendiri saudara khususnya yang merayakan Idul Adha, ini sholat di mana kemarin? Sholat atau tim yang memang melakukan sholat dekat di sekitar rumah ataupun memang punya favorit sendiri tapi cukup jauh mencari lokasinya. Nah, ini juga masih nuansa-nuansa Idul Adha. Ini juga dibahas di momen saat ini adalah Idul Adha, momen perkuat persaudaraan saudara. Momentum perkuat persaudaraan perayaan Idul Adha 1445 Hijriah di sejumlah daerah di Indonesia pada Senin 17 Juni 2024 berlangsung khidmat. Idul Adha juga menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan serta meneguhkan jiwa pengorbanan dan saling membantu. Nah, terlepas dari nuansa Idul Adha yang memang sampai dengan saat ini juga masih terasa sekali, apalagi juga beberapa objek wisata juga meningkat seiring dengan libur Idul Adha beriringan dengan libur sekolah begitu. Kita beralih ke sebelahnya saudara. Informasi terkait dengan teknologi di sini. Starlink dan momentum telco menuju Teko. Sebagai informasi, Starlink sendiri adalah internet berbasis satelit milik pengusaha asal Amerika Serikat, Elon Musk, yang dimana untuk peluncurannya sendiri untuk sektor kesehatan sebenarnya kemarin ini menarik perhatian juga karena Elon Musk sendiri langsung datang ke Indonesia, khususnya di Bali kemarin untuk meluncurkan internet Starlink. Namun saudara, siapa sangka kehadiran Starlink di Indonesia langsung memunculkan polemik dengan semua potensi yang dibawanya. Satelit orbit rendah atau low Earth orbit jumlahnya sudah ribuan di atas bumi, termasuk diantaranya di langit Indonesia, itu langsung menyengat pelaku industri telekomunikasi di Indonesia. Nah, ini tentu menjadi perhatian juga harusnya untuk pihak pemerintah agar win-win solution. Ini tidak merugikan salah satu pihak dengan kehadiran Starlink ini karena memang seiring berjalannya Starlink di Indonesia ini menjadi polemik juga yang diperhatikan. Kita beralih ke informasi lain saudara yang juga dibahas di Harian Kompas hari ini, melihat bagaimana kondisi di Papua. Ada judul terkait OPM, desertir TNI ditembak mati.
Jadi ini membahas terkait dengan aparat gabungan TNI Polri mengejar kelompok organisasi Papua Merdeka yang menembak warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua Tengah dalam operasi di distrik Bibida pada Senin 17 Juni 2024. Aparat menembak mati Danis Murib, anggota OPM yang merupakan desertir TNI. Selengkapnya saudara, Anda bisa membacanya di Harian Kompas atau juga bisa mengaksesnya melalui daring di kompas.id.